Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di podcast Gemoy Ceria Puskesmas Kampung Baru Padusunan. Bersama saya Lasmi Lestari. Salam ceria. Baik sobat ceria semuanya, adapun materi kita pada kali ini adalah tentang penyakit tuberkulosis. Jadi mari kita peduli TB. Mari kita peduli dengan penyakit tuberkulosis. Pada kesempatan ini sudah bergabung bersama kita yaitu Dr. Elsa Smita, spesialis paru dari RSUD Dr. Sadikin Kota Pariaman. Selamat datang Bu di podcast dari Puskesmas Kampung Baru Padusunan. Nah, terima kasih Bu Las atas undangannya ke sini. Baik, yang pertama kali kita bahas mungkin orang-orang sering sekali mendengar soal penyakit tuberkulosis ini Dr. Elsa Smita, tetapi banyak yang tidak paham penyakit TB itu apa. Kadang-kadang kalau sudah mendengar itu kayak bidan desa, ada pasiennya lagi dirawat di Sadikin dengan infeksi paru. Ternyata ketika didatangi ke bangsal anak, ternyata bukan TB gitu kan. Mereka kalau udah mendengar infeksi paru itu udah di mindset di kepalanya itu udah TB gitu kan, tuh menular gitu, udah kerasa kerusuk masyarakat di sekitar mereka kan. Jadi ketika ditengok ke bangsal anak, ternyata misalnya pneumonia, misalnya bronchopneumonia gitu kan, DP, ternyata anaknya bukan TB. Jadi masih banyak masyarakat kita yang sulit membedakan apa itu tuberkulosis, apa itu pneumonia, apa itu. Mungkin Bu Dr. Ses bisa jelaskan biar masyarakat lebih terang benderang ini tentang TB ini, tentang pengertian dan juga penyebabnya. Silakan Bu Ses. Baik, terima kasih ya Bu Las sekali lagi untuk undangannya pada podcast Kami juga terima kasih Bu kali ini. Baik, untuk tuberkulosis sendiri seperti itu tadi yang kita bilang sudah lama ya kita dengar, karena ini bukan suatu penyakit yang baru. Tapi dikatakan ini penyakit zaman kuno malah ya. Tapi ternyata kenapa masyarakat itu masih banyak yang takut, kemudian juga banyak mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Nah, sehingga kenapa ternyata darah kita udah endemik TB, apalagi secara global di dunia kita peringkat kedua sekarang. Juaranya ya, tapi juara dalam sisi negatif. Karena sebelumnya ranking 3, naik sekarang jadi ranking 2 ya. Nah, apakah itu tuberkulosis? Nah, tuberkulosis itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, bagaimana cara penularannya? Cara penularannya adalah penularannya berawal dari keluarnya kita namakan droplet dari percikan lendir atau dahak dari pasien TB aktif ya, yang batuk atau bersin sehingga terhirup juga oleh orang lain yang sehat. Nah, jadi penularannya adalah melalui udara. Nah, tuberkulosis sebagian besar itu menyebabkan penyakit yang dinamakan tuberkulosis paru, sebagian besar. Tetapi tuberkulosis juga bisa mengenai organ lain. Nah, seperti kulit, kemudian juga tulang, atau perut seperti usus, kemudian saraf pusat juga bisa dikenai, itu kita sebut dengan tuberkulosis ekstra paru. Macam-macam jenisnya ya Dokter Ses, banyak jenisnya. Untuk apanya sendiri ada ketika kita penyuluhan ini di lapangan, banyak masyarakat bertanya apakah yang menular itu hanya penyakit TB paru saja, tuberkulosis paru saja, apakah yang ekstra paru itu menular. Kemudian juga ada pertanyaan tuberkulosis anak apakah menular. Kalau masyarakat kan itu yang ditakutkan, penularan ini. Bagaimana itu Dokter Ses? Baik. Kalau yang paling banyak resiko penularannya kepada orang lain, yang paling besar tentu adalah tuberkulosis paru. Ya, karena gejalanya untuk tuberkulosis paru, batuk berdahak yang lebih dari 2 minggu. Nah, tentu saja karena proses penularan melalui udara, ketika pasiennya batuk sembarangan atau ketika bersin, nah itu sangat gampang sekali untuk terjadi proses penularan, apalagi ketika makan bersama, berhadap-hadapan, atau berada di dalam ruangan yang
bersamaan. Oleh karena itu, kita pasien paru kita wajibkan menggunakan masker. Ya. Baik, untuk tadi sekilas kan udah dokter Ses bahas tentang tandanya. Sekarang kita bahas lagi secara rinci tanda dan gejala serta bagaimana cara kita sebagai orang awam masyarakat kita mengetahui seseorang ini terkena tuberkulosis atau tidak. Ya. Tanda dan gejala, kita bicara tuberkulosis paru ya. Pertama Bu Las, untuk TB paru gejala utama adalah batuk berdahak selama lebih dari 2 minggu. Nah, ini perlu dicatat. Jangan menganggap biasa kalau batuk sudah lebih dari 2 minggu. Tidak Nah, sembuh ya. ya bisa disertai dengan gejala lainnya, bisa seperti demam. Demamnya mungkin tidak terlalu tinggi ya, atau kita sebut demamnya subfebril. Kadang pasien merasa meriang, kedinginan, kemudian juga bisa batuk darah, nah, sesak napas, kemudian juga lemah, letih, lesu, nafsu makan menurun, kemudian ujung-ujungnya berat badan jadi menurun. Nah, itu kita harus waspadai. Apabila kita menemukan gejala-gejala tersebut, kita harus waspada nih. Kita harus mikirnya, jangan-jangan ini tuberkulosis sampai nanti terbukti tidak. Nah, kalau untuk gejala TB ekstra paru itu tergantung organ yang terlibat. Kalau misalnya dia adalah limfadenitis TB atau TB kelenjar. Nah, itu terjadi pembesaran kelenjar dan tidak nyeri, ya. Demikian juga kalau misalnya TB tulang. Kalau TB tulang, khasnya itu pada anak mungkin kita lihat ya, ada penonjolan pada tulang belakang. Jadi anaknya posturnya tuh bisa bungkuk. Jadi itu namanya ada penonjolan di belakang, disebut dengan hibus gitu. Nah, jadi nanti bermacam-macam manifestasinya kalau TB ekstra paru. Pemeriksaannya sendiri, cara mengetahuinya. Ya, oke. Apabila kita sudah warning ya, sudah waspada kita menemukan pasien dengan gejala tersebut, maka kita akan lakukan pemeriksaan dahak Bu Las. Ya, pemeriksaan dahak yang bisa dilakukan di puskesmas ataupun di rumah sakit. Nah, pemeriksaan dahak itu kita usahakan memang kita dapatkan dahak yang bagus, yang berkualitas. Ya, kenapa? Karena nanti kita akan memeriksanya dengan alat namanya tes cepat molekuler, ya. Nah, jadi kita usahakan dapat dahak yang berkualitas karena kita menggunakan alat yang disediakan oleh pemerintah. Nah, bisa juga di dalam jumlah terbatas karena memang pernah kejadian juga ternyata alat pemeriksaan TCM cartridge-nya habis. Nah, jadi sudah pernah kan kita terjadi seperti itu. Padahal sampel kita banyak ya, sampel kita terjadi banyak. rusak. Jadi usahakan kita mau mendapatkan dahak yang berkualitas. Oleh karena itu untuk mendapatkan sampel dahak tersebut hendaknya pasien melakukannya di depan petugas. Nah, jadi kita mau bisa tahu dan kita bisa mengajarkan kepada pasien cara mengeluarkan dahaknya sehingga kita bisa mendapatkan jumlah 3-5 cc dahak yang berkualitas dari pasien. Kadang nih Bu Las, pasien mengatakan nggak mau keluar dahaknya Bu, tapi ketika di depan kita ajarkan, nah akhirnya bisa keluar dahak yang hijau kuning-kuningan. Nah, itu dahak yang bagus ya. Penting edukasi ya Bu Ses. Ya, edukasinya cara mengeluarkan dahaknya. Baik, sudah dijelaskan juga tadi. Berarti kalau untuk TB paru kita ketahui dari pemeriksaan dahak atau sputumnya. Kalau ekstra paru sesuai dengan tempat di mana dia terkena. Tetapi mereka ini si TB ekstra paru ini berarti mereka tetap mendapatkan penularan dari yang TB paru. Tentu saja. Dari TB paru. Dari TB paru dulu awalnya. Tetap ada si TB paru ini yang menjadi sumber penularannya ya Bu Ses ya. TB paru sumber penularan. Jadi nanti ketika kuman TB-nya masuk, terhirup, nah nanti kan yang menangkap duluan itu sistem kekebalan tubuh kita, ya namanya makrofag. Nah, makrofag ini kalau imunitasnya baik, nanti kumannya dimakan sama makrofag, itu disimpan aja, disimpan. Kalau misalnya nanti ketika imunitasnya tidak bagus, turun, nah si makrofag bisa mati
kumannya bisa keluar, nyebar deh kemana-mana. Kalau lewat kelenjar getah bening, terjadilah TB kelenjar. Kalau lewat darah, ya bisa ke usus, bisa ke otak, ke tulang, dan segala macam. Sesuai dengan tempat di mana dia berdiam diri ya. Yang paling penting pada TB ini adalah daya tahan tubuh seseorang. Nah, ini penting juga saya sampaikan Bu Las. Nah, kenapa nih kita mengatakan kita tidak boleh mengasingkan pasien TB, kan menular. Iya. Ya. Iya. Nah, Seperti itu ya kan sekarang. menular begitu. Kenapa nggak dikarantina aja? Atau bikin Nggak diisolasi gitu ya.